Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Kabono Andri. Sebelum dimulai, jangan lupa di subscribe, like, and share ya, biar semakin semangat untuk membuat konten. Kali ini saya akan membahas mata kuliah matematika dan berpikir logis, sebuah mata kuliah untuk mahasiswa di tingkat persiapan bersama, alias mahasiswa PPKU Institut Pertanian Bogor. Materi yang dibahas materi tentang induksi matematika. Sebenarnya materi ini juga dipelajari oleh sebagian siswa SMA. Jadi untuk siswa SMA yang mau dapat mata pelajaran yang sama, materi yang sama, bisa menggunakan bahan ini juga. Kita lanjut. Materi induksi matematika itu sebenarnya merupakan salah satu cara pembuktian pernyataan matematika secara tidak langsung. Mengapa disebut tidak langsung? Karena pembuktiannya bertahap. Ada 3 tahap dalam membuktikan suatu pernyataan matematika. Ada tahap basis induksi. Ini merupakan tahap awal untuk menunjukkan nilai awal untuk pernyataan matematika tersebut harus benar. Yang kedua, hipotesis induksi, alias kita menganggap sembarang nilai n itu akan benar. Langkah induksi kita harus membuktikan sembarang nilai n itu benar, maka selanjutnya juga harus benar. Analogi dalam pembuktian bertahap ini seperti membuktikan bahwa sepeda yang disusun secara rapi di suatu tempat parkir akan jatuh semua ketika kita menjatuhkan salah satu sepeda. Berarti basis awalnya, basis induksinya, kita membuktikan kalau sepeda awal itu bisa jatuh. Kalau sepeda awal tidak bisa jatuh, maka nggak bakal ada sepeda yang jatuh. Pernyataan tersebut salah, itu kan maksudnya. Terus setelah kita berhasil membuktikan sepeda awal itu bisa jatuh, maka kita membuat suatu hipotesis, suatu anggapan kalau sebarang sepeda jatuh di suatu parkiran tersebut membuat sepeda sebelahnya akan jatuh. Tuh. Oke, bisa juga domino ya. Dia domino atau kartu yang disusun secara rapi. Yuk kita lanjut. Nah, pernyataan matematika yang biasanya dibuktikan dalam menggunakan induksi matematika, pernyataan yang berbentuk persamaan matematika, berbentuk beridak samaan, dan berbentuk keterbagian yang biasanya ditulis habis dibagi sekian, habis dibagi sekian. Nah, untuk video kali ini saya akan berfokuskan ke 3 soal bentuk persamaan matematika. Untuk bentuk persamaan dan keterbagian akan dibahas dalam video selanjutnya. Nah, warni atau pesan saya secara umum untuk pembuktian induksi matematika. Pertama, pembuktian langkah induksi dimulai dari ruas kiri dapatin ruas kanan. Yang kedua, kita gunakan hipotesis, meskipun hipotesis cuma seperti itu saja. Ya sudah, yuk kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Basis induksi. N sama dengan 1 ya. Kita punya ruas kiri itu n kuadrat alias 1 kuadrat sama dengan 1. Ruas kanan 1 dikali 2 dikali 3 dibagi 6 juga akan sama dengan 1. Berarti basis induksi terbukti benar. Lanjut lagi. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti membuat pernyataannya benar gitu ya. Saya perjelas. Terus
Setelah basis induksi, kita lanjut ke hipotesis induksi. Ini pakai kurung bagusnya sih. Nah, N sama dengan K. Kita anggap benar. Pernyataan ini tinggal diganti saja N-nya dengan K. Ganti N-nya dengan K, ganti N-nya dengan K, ganti N-nya dengan K. Inilah hipotesis induksi. Terus langkah induksi sama dengan K plus 1. Sebentar, ada yang kelewat, mohon maaf. Untuk K lebih besar dari 1, akan dibuktikan bahwa ini benar. Begitu ceritanya ya. Ini ganti juga K-nya dengan K-nya dan K plus 1. Ini jadi K plus 1 plus 1 jadi plus 2 ya. Plus 1 jadi plus 3. Sebentar, kalau bagi yang nggak suka dengan bentuk ini, saya benerin lagi deh tulisannya. K plus 1 ditambah 1 gitu. Ini juga deh, 2K plus 1 ditambah 1 lagi. Bukti. Ingat pesan saya, kita mulai dari luas kiri untuk dapatkan luas kanan. Ya, ini bagusin dulu deh. Sorry galau. Biar bentuknya lebih bagus, lebih enak terlihat, nggak bertumpuk seperti ini. K plus 2, 2K plus 3 ya. Oke, thank you. Mohon maaf, saya bikin video ini tanpa diedit, jadi saya ngedit langsung aja kalau ada yang salah. Terus lanjut bukti. Kita mulai dari luas kiri. Ini luas kirinya. Ini luas kiri. Kita harus dapetin luas kanan. Ketika kita sudah bingung mau ngapain ya, kita tulis luas kiri. Kita lihat lagi pesan kedua, gunakan hipotesis. Meskipun hipotesis seperti cuma menyalin soal gantian dengan K ya. Kita gunakan hipotesis kita berbentuk penjumlahannya sampai K, sedangkan kita punyanya K plus 1. Bisakah kita ubah menjadi sampai K? Itu bisa, yaitu dengan melihat makna dari tulisan ini. Ini kan penjumlahannya menaiknya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai K plus 1. Tentu sebelum K plus 1 ada nilai K kuadrat. Begitu ya. Nah, 1 sampai K kuadrat bisa kita ganti dengan luas kanan dalam hipotesis. Semoga dapat dipahami. Kita lihat, ini ceritanya sudah mentok ya, sudah dipakai hipotesisnya. Terus perhatikan baik-baik, sama-sama punya K plus 1. Ntar kita bagusin dulu. Kita bagusin. Ini dibikin 6 per 6. Sama-sama punya K plus 1 per 6. Kita keluarin K plus 1 per 6 nya. Kita ambil sisanya saja. K dikali 2K plus 1 ditambah 6 dikali K plus 1 gitu ya. Oke. Ini 2K plus 1 nya diabaikan. Udah ditulis kan? Terus setelah kita menulis ini, kita kalikan
menjadi 2K kuadrat plus K, 6K plus 6. Yuk kita sederhanakan menjadi 2K plus 2K kuadrat plus 7K plus 6. Semoga sampai sini cukup jelas. Habis itu kita lihat, kan ceritanya sudah mentok. Kita melihat kembali bentuk yang mau kita tuju alias ruas kanannya. Ternyata kita sudah punya K plus 1 per 6, tinggal K plus 2 sama 2K plus 3. Apakah berarti ini menjadi K plus 2 sama 2K plus 3? Yap, benar. Ini kalau difaktorin bisa kita tulis sebagai 2K plus 2 dikali 2K plus 3. Begitu ya. Maka terbukti. Oke, kita sudah mulai dari ruas kiri dapat ruas kanan, berarti sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita mulai dari basis induksi. Yaitu N-nya sama dengan 1. Terus berarti kita mulai ruas kirinya, kita dapatkan 1 per 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2 gitu ya. Kalau ruas kanan kita akan punya 1 dikurang 1 per 1 tambah 1 alias 1 dikurang 1 per 2 tetap 1 per 2. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti benar. Maaf tipe gitu ya. Hipotesis induksi N sama dengan K. Kita pakai pengantar, anggap benar. Soalnya kita salin aja. Ini soal kita salin, ganti N-nya dengan K. K untuk K lebih besar dari 1. Terus langkah induksi N sama dengan K plus 1 itu ya. Akan dibuktikan bahwa ketika kita ganti N-nya dengan K plus 1, ganti N-nya dengan K plus 1, ini juga ganti N-nya dengan K plus 1, maka jadi benar gitu ya. Kita bagusin pernyataan ini, bentuknya. Kita baguskan bentuknya. Ini menjadi K plus 2 saja ya. Ini juga menjadi K plus 2. Oke, kita mulai bukti. Ingat pesan saya, mulai dari ruas kiri dapatin ruas kanan, jangan jalanin keduanya. Mulai dari ruas kiri dapatin ruas kanan. Nah, kita ceritanya mentok. Kita lihat kembali pesan kedua saya, yaitu harus menggunakan hipotesis. Hipotesis kita berhenti di K sama K plus 1. Apakah berarti ini kita bisa ganti aja ujungnya K sama K plus 1? Bisa, munculin saja, karena ini kan lagi-lagi polanya menaik, pola penyebutnya ya.
Begitu ceritanya. Nah, sekarang barulah kita ganti yang sepanjang ini sampai K plus 1 dengan 1 dikurang K plus 1. Semoga dapat dipahami. Sekarang kalau kita lihat secara seksama, tujuan kita harus mendapatkan bentuk ini. Kalau kita perhatikan baik-baik bahwa satunya sudah sama persis, maka satu nggak usah diutak-atik. Kita cukup sederhanakan yang sebelah kanannya saja nih, yang bagian ini. Sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara disamakan penyebutnya. Jelas penyebutnya berarti menjadi yang sebelah kanan saja ya. Kita bikin jadi plus biar enak. Ini dibagi K plus 1 tinggal K plus 2 pakai tanda minus. Ditambah 1. Mengerti ya? Plus 1 dari mana? Karena ini dibagi ini kan tuh. K plus 1 K plus 2 dibagi K plus 1 K plus 2. Tinggal 1 dikali 1 tetap 1. Semoga jelas. Yuk kita sederhanakan yang atas. Min K min 2 plus 1. Berarti akan mendapatkan hasil min K min 1. Begitu ya. Minnya kita keluarin. Ini minus K plus 1. K plus 1 nya bisa kecoret menjadi 1 K plus 2. Sama persis ya? Sama. Dapat luas kanannya. Berarti terbukti ampuh, alias luas kiri kita ini sama dengan luas kanannya. Gitu ya. Nomor 1 lupa diginin. Ya kita kasih juga. Terbukti luas kirinya ini kan tuh. Luas kanannya ini. Oke, alhamdulillah sudah 2 nomor. Kita lanjut ke nomor ketiga. Nomor ketiga kalau kita perhatikan bentuknya, bentuk soal beda sendiri. Kenapa? Karena aksen sepertinya ada 2. Terus jadi kita buktiin yang mana? Oke. Ya, terlihatnya seperti ada 2, padahal kalau kita perhatiin ini merupakan bentuk rekursif. Bentuk rekursif itu bentuk yang bergantung dengan sebelumnya les bentuk re itu ulangannya. Bentuk berulang, X disebut berkali-kali. Bergantung dengan nilai sebelumnya. Sedangkan ini bentuk eksklusifnya. Sebenarnya ini mau membuktikan bahwa solusi bentuk rekursif ini menjadi ini. Bentar. Ya, solusi apa bentuk lain adalah penyelesaian. Bentuk rekursif terlihat tidak sederhana ketika dikerjakan. Sedangkan bentuk eksplisit itu sederhana. Gitu ya. Ada beberapa soal emang awalnya rekursif, tapi untuk penyelesaian lebih singkat, perhitungan lebih gampang menggunakan eksklusif. Apa ya? Tadi apa? Ya, bukan bentuk rekursif. Oke, sorry. Sehingga pembuktiannya gimana jalanin keduanya? Harus menunjukkan bentuk rekursif sama dengan bentuk eksplisit. Gitu ya. Ini bentuk rekursif, ini bentuk eksplisit. Kita jawab dengan basis induksi. Bentuk rekursif itu X1 sama dengan 1.
Oh, tuh kan buktikan untuk setiap nilai n, berarti n nya tetap dimulai dari 1 ya. Bentuk eksplisit x1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1, itu sama dengan 2. Ya sorry, ini 2 harusnya. Rekursif bentuk rekursif sama dengan bentuk nilai ya, nilai bentuk rekursif sama dengan nilai bentuk eksplisit. Itu benar. Oke. Basis induksinya sudah terbukti kita benar, tinggal hipotesis induksinya. Hipotesis induksi bentuk rekursif yang kita punya itu ini. Ganti n dengan k ya. N dengan k. Buat ini k, ini k, ini k, ini k, gitu. Bentuk eksplisit xk sama dengan k dikali k plus 1, kita sudah enggak. Untuk k lebih besar sama dengan 2 boleh juga, karena satunya sudah kita gunakan di bentuk induksi, basis induksi ya. Nah, langkah induksi yang sama dengan k plus 1. Untuk rekursifnya k plus 1 sama dengan x k plus 1 ini kurang 1 ini kurang 1 ditambah 2 k plus 1, kita bagusin menjadi x ini ya. Ini pakai panas, sorry. Berarti jadi seperti ini ya. Nah, ke plus 1 dan minus 1 nya akan jadi mati. Sebelah kanannya diam saja, nggak apa-apa. Terus bentuk eksplisitnya sebentar, xk plus 1 sama dengan k plus 1 k plus 1 tambah 1. Ini kita bagusin menjadi k plus 2. Ketika kita ingin membuktikan, bentar ini ada pengantar lebih, sorry. Akan pengantar apa ya sebutnya ya? Ada sesuatu yang aneh. Apa itu?
tadi pengantarnya lupa ditulis anggap benar. Apa ini anggap benar? Anggap benar apa? Kan nggak jelas. Ini juga yang dibuktiin apa? Terlihat nggak ada hubungan. Padahal kita dibilang bentuk rekursif sama dengan bentuk eksplisitnya. Mau membuktikan seperti itu. Jadi harus dituliskan secara pernyataan matematika alias persamaan matematika secara jelas. Gitu ya, harus dituliskan pernyataan matematika persamaan matematika secara jelas. Kalau gini doang masih bingung. Terus gimana dong? Ini kita maknain dulu. Bermakna ketika bentuk rekursif sama dengan eksplisitnya, berarti kita bisa menyatakan bahwa repot ya. Oke, gini loh. SK kan sama dengan SK ya. Begitu ceritanya. Jangan deh, jangan gini. Ini nanti makin pusing teman-temannya. Anggap benar bentuk, kita ambil ini saja deh. Bentuk rekursif sama dengan bentuk eksplisitnya aja. Ini yang kita anggap benar. Untuk K lebih besar dari 1. Yuk kita lanjutkan lagi aja. Akan dibuktikan, harus ada kata pengantar ini ya. Buktikan bentuk rekursif sama dengan bentuk eksplisitnya. Terus bukti, kita mulai dari bentuk rekursifnya dong. Karena kan tadi prinsipnya bentuk mulai dari ruas kiri dapetin ruas kanan. Ruas kirinya bentuk rekursif, kita tulis bentuk rekursifnya. Semoga sampai sini bisa jelas. Terus karena kita punya hipotesis induksi yang harus kita gunakan, apa sih tesisnya? Bentuk rekursif sama dengan eksplisitnya. Apa tuh? SK-nya dalam bentuk rekursif sama dengan SK dalam bentuk eksplisit. Alias SK yang di sini meskipun ini rekursif bisa kita gunakan SK dalam bentuk eksplisitnya. Alias ini kita bisa tuliskan menjadi rekursifnya saja, eksplisitnya saja. Semoga bisa jelas dipahami. Terus yuk kita jabarin yuk. K kuadrat gitu ya, ditambah K ditambah 2K ditambah 2. Begitu ya. Bentar, ini konsisten. Ini tetap konsisten kok. SK plus 1 nya ditulis lagi. Nah, terus ini jadi 3K. Yang kalau kita lihat harus menuju ke sini. Ya sudah. Ini bisa kita faktorin kan ya, menjadi K plus 1 dikali K plus 2. Bentuk bentar dulu, saya nggak sabar. Kan terbukti sama kan tuh. Awalnya kita menggunakan bentuk rekursif, ternyata di akhir dapat bentuk eksplisit. Terbukti bahwa
bentuk rekursif sama dengan bentuk eksplisitnya. Alhamdulillah, sudah 3 soal. Kalau ada pertanyaan atau memberi koreksi atau mau bertanya informasi lebih lanjut, bisa disampaikan di kolom komentar atau via DM Instagram saya. Kamu juga bisa request soal atau materi yang ingin dibahas. Ingat ya, di subscribe, like, and share biar semakin semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, baik kata maupun ucapan ataupun typing error tadi. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.